Haleluya. Jumpa lagi di Sekam Padi. Kali ini sudah memasuki episode kelima, dan episode kali ini saya akan membawakan judul Hari Depan Penuh Harapan. Kita baca dulu ayat pokok kita di Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua karena seringkali dipakai bahwa oleh anak-anak Tuhan bahwa anak-anak Tuhan punya hari depan yang penuh dengan harapan. Saya bacakan Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, suatu janji dari firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita masih yakin kita punya hari depan yang penuh dengan harapan di masa pandemi yang masih merebak saat ini, di mana banyak orang masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang pertama, kapan pandemi ini akan berakhir? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana jemaat kita? Bagaimana pertemuan-pertemuan ibadah secara tatap muka kita? Bagaimana orang yang punya usaha? Bagaimana perusahaan mereka ke depan? Bagaimana pabrik-pabrik mereka ke depan? Bagaimana dengan karyawan-karyawan mereka ke depannya, masa depan perusahaan mereka atau pabrik mereka? Banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab sampai saat ini. Namun firman Tuhan tetap memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, kita lihat dulu contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Di Kejadian, Yusuf itu mulai cerita di Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 50. Nah, Yusuf kita sudah tahu bahwa kita sudah tahu banyak tentang cerita tentang Yusuf, dan biasanya kita hanya melihat bahwa Yusuf menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir, punya kekuasaan yang besar. Bedanya dengan Fir'aun cuma tahtanya aja, dia tidak memiliki tahta Mesir, Fir'aun yang memiliki. Begitu besar kuasanya Yusuf atas Mesir. Nah, kita hanya melihat di sisi itu. Bagaimana dengan Yusuf? Mari kita lihat satu-satu ya. Yusuf dipersiapkan Allah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita baca di Kejadian 50 ayat yang ke-20 berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf dipersiapkan Allah untuk memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, bangsa Israel. Nah, apa yang dia harus hadapi? Tahapan-tahapan apa? Saya mencatat ada 5 tahapan atau 5 fase di mana Yusuf harus melalui fase-fase tersebut sampai dia ada di kursi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Yang pertama, fase menerima visi. Kejadian 37 ayat ke-1 sampai 11, namun kita baca ayat yang ke-9 saja. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi fase pertama, Yusuf menerima visi dari Allah, bahwa satu saat dia akan menjadi seseorang yang berkuasa. Belum dijelaskan dia akan jadi penguasa di Mesir, lalu kemudian belum dijelaskan. Dia hanya diberikan visi bahwa dia akan jadi penguasa, di mana saudara-saudaranya bahkan orang tuanya akan tunduk menyembah Yusuf. Itu fase pertama. Fase yang kedua, fase belajar mengandalkan Tuhan.
Kita baca di Kejadian 37 ayat 12 sampai ke 28, di mana saat itu Yusuf dijual ke pedagang-pedagang Midian untuk dijual sebagai budak. Dan berapa dia dijual? 20 sikal perak. Kalau saya baca-baca referensi, 20 sikal perak itu kurang lebih sekitar 228 gram perak. Harga perak sekarang sekitar 13.300 per gram, kurang lebih. Kalau dengan harga yang sekarang, dia dijual dengan angka 3.050.000 rupiah saja. Tidak ada harapan buat seorang budak saat itu, tidak ada harapan untuk hidup. Padahal firman Tuhan yang tadi kita sudah baca memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Seorang budak tidak punya harapan. Jadi fase yang kedua, dia dijual sebagai budak. Pada siapa dia harus berharap? Tidak ada bapaknya lagi di sana. Tidak ada saudara-saudaranya tempat dia menggantungkan harapannya. Dia hanya belajar mengandalkan Tuhan yang dia sudah terima visinya, yang dia sudah terima mungkin dari keluarganya. Bagaimana Allah Abraham, Ishak, dan sampai ke ayahnya Yakub memberikan janji bahwa mereka akan jadi bangsa yang besar. Itu saja yang dia pegang, bahwa Tuhan Allahnya sanggup melakukan segala perkara. Itu yang dia andalkan. Fase kedua, dia belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang kalau dihitung-hitung tidak ada harapan karena dia sudah dijual sebagai budak dan dia ada di bawah kekuasaan orang yang membelinya sebesar 20 sikal perak saja. Nah, jadi dia tidak menyalahkan keadaan. Ada banyak orang yang diperhadapkan dengan suatu perkara yang besar, di mana segala sesuatunya menjadi gelap, lalu kemudian dia menyalahkan keadaan. Dia meratapi diri, meratapi keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatu, bahkan lama-lama dia menyalahkan Tuhan. Enggak, Yusuf bukan orang seperti itu. Dia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia masih muda. Nah, fase ketiga, fase dia di mana harus belajar bekerja dan taat kepada Allah serta kepada pemimpin. Kejadian 39 ayat 1 sampai 19. Apa yang dia pelajari? Hal yang pertama, ayat 1 sampai yang kelima, dia belajar tugas-tugas pelayanan rumah tangga dan juga penanganan aset tuannya. Jadi aset Potifar itu ada di dalam rumah dan ada di ladang. Jadi dia belajar bagaimana caranya melakukan tugas-tugas di rumah dan juga melakukan tugas-tugas di ladang. Jadi dia belajar tugas-tugas itu. Hal yang kedua, apa yang dia pelajari? Dia mengatur, mengadministrasikan tugas-tugas. Jadi di Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 kita baca, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi dia yang kedua mengatur dan mengadministrasikan tugas-tugas yang selama ini dia udah kerjakan, sekarang dia yang mengatur. Artinya kurang lebih dia sekarang diangkat jadi manajer atau bahkan mungkin general manager. Dia mengatur segala sesuatunya. Aset di rumah, aset di ladang, dia yang atur. Semua kekuasaan ada di tangannya dia. Hanya makanan tuannya yang terserah tuannya dia mau makan apa. Ya. Nah yang ketiga, dia taat kepada Tuhan. Jadi selain dia belajar tugas-tugas, dia belajar mengatur tugas-tugas itu dan aset-asetnya. Dia juga tetap taat kepada Tuhan dan taat kepada pemimpinnya. Dalam hal ini Potifar sebagai tuan rumah di tempat dia bekerja. Ya, kita baca di Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, istri Potifar. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi di tengah kekuasaan yang diberikan, yang besar itu yang diberikan kepada Yusuf oleh Potifar, dia tetap sadar bahwa ada Allah dan ada pemimpin. Dia taat kepada pemimpinnya, dia taat kepada Allahnya. Allah sudah menetapkan dia bahwa ini pemimpinmu. Oke, dia tetap taat kepada pemimpin. Dan dia tetap taat juga kepada Allah. Dia tidak mau keluar dari garis batas yang sudah ditetapkan. Dia lakukan. Itu yang ketiga. Jadi fase yang ketiga. Fase di mana dia belajar bekerja dan taat kepada Allah dan kepada pemimpin. Akibatnya apa? Dia dipenjara. Tapi di penjara itulah dia memasuki fase yang berikutnya, yaitu fase persiapan. Di mana di fase ini dia diajar Allah tentang kerendah hatian. Apa yang dia harus tinggikan kalau seorang yang dipenjara? Nggak ada lagi yang harus ditinggikan. Dirinya ya mungkin dianggap rendah oleh banyak orang. Tapi di fase ini Tuhan mengajar kerendah hatian kepada dia. Tuhan juga memberikan punya banyak waktu. Yusuf punya banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena kalau pada saat dia masih di rumah Potifar, banyak hal yang harus dia kerjakan kan. Tapi di penjara apa yang dia harus kerjakan? Waktunya banyak untuk berhubungan dengan Tuhan dan menerima hikmat Allah. Nah, di dalam fase ini reputasinya mendahuluinya, sehingga dia dipercaya untuk mengatur tahanan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya di penjara. Kejadian 39 ayat 22 dan 23 kita baca. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Jadi reputasinya Yusuf mendahului dia. Saat dia masuk penjara pun, kepala penjara mungkin di Mesir saat itu udah kata, wow, si Potifar itu punya pegawai, punya GM yang mantap. Reputasinya mendahului Yusuf. Walaupun dia harus di penjara, tapi di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Yang kedua, di masa persiapan ini, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi juru minuman dan juru makanan. Di Kejadian 40, full Kejadian 40. Kata-katanya di dalam ayat 12 dan ayat 18 berkata demikian. Kata-katanya sama. Beginilah arti mimpi itu. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, ya, di penjara, seorang tahanan, tapi dia menerima hikmat Allah. Dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dan dia menerima hikmat Tuhan. Bagaimana mengartikan mimpi. Kalau di awal dia masih menerima mimpi, sekarang dia mendapatkan hikmat untuk mengartikan mimpi. Tapi di penjara juga, di yang berikutnya, dia diajar Tuhan untuk tidak mengandalkan manusia. Ayat ke-14 kita baca di Kejadian 40, saat dia sudah mengartikan mimpi juru minuman, lalu di ayat 14 dia berkata demikian. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Namun di ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi Tuhan mengajar Yusuf jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Saat kita melakukan sesuatu yang kebaikan buat manusia, wow, manusia atau orang itu juga mungkin akan berterima kasih. Wow, saya akan memberikan janji. Wah,
PHP istilahnya ya, pemberi harapan palsu. Tuhan mengajar Yusuf untuk jangan berharap pada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Lalu kemudian fase yang berikutnya, fase yang kelima, fase pembuktian visi Allah. Kejadian 41. Jadi ayat yang ke-40. Kita baca ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Demikian titah Firaun kepada Yusuf, bahwa dia diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa. Apa yang dia perintahkan, seluruh rakyat Mesir harus taat. Sebegitu besar kuasanya. Hanya perbedaannya dia tidak memiliki tahta. Tahta tetap di atas kepala Firaun. Jadi usia Yusuf 17 tahun di Kejadian 37 ayat 2, dan pembuktian visi Allah pada saat Yusuf berusia 30 tahun di pasal 41 ayat yang ke-46. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. 13 tahun dia melewati fase itu. Dia menerima visi, dia mengandalkan Tuhan, dia belajar bekerja, taat kepada Allah dan kepada pemimpin. Dia rendah hati, punya banyak waktu untuk dengan Tuhan, untuk terima hikmat, dan diajar untuk tidak mengandalkan manusia, sampai kepada dia menerima visi Allah, menjadi penguasa, di mana saudara-saudaranya dan orang tuanya pun juga tunduk kepadanya. 13 tahun dia harus lalui itu. Bagaimana dengan kita? Di mana fase kita saat ini? Apakah hanya saudara dan Tuhan yang tahu? Tapi satu janji Tuhan dalam firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberi kamu hari depan penuh dengan harapan. Saya nggak tahu fase apa yang ada, yang sedang Bapak, Ibu, Saudara alami. Ada di mana fase itu? Mungkinkah ada di fase nomor 4, di mana kita punya banyak waktu untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan menerima hikmat di tengah situasi di mana kita nggak boleh banyak-banyak keluar, kita banyak di rumah, kita punya banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Satu yang Tuhan janjikan, memberikan hari depan penuh dengan harapan. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima